Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan melakukan manga review tentang manga yang terbit pada tahun 2023 ya. Semua manga baru yang terbit pada tahun 2023 di Indonesia. Ini pertama kali saya bikin video setelah 1 tahun, jadi agak gugup. Jadi mohon dimengerti kalau banyak kesalahan kata. Ya, daripada menghabiskan waktu, kita langsung mulai aja ya. Manga pertama yang terbit pada tahun 2023 saya urutkan berdasarkan jenisnya ya. Yang pertama yang paling kecil ukurannya, ada manga One Piece. Ini diterbitkan ulang dari volume 1 dengan format book paper yang lebih tebal daripada format dulu. Saya dulu udah punya One Piece, cuman begitu tahu mau diterbitkan ulang dalam book paper, saya jual semua yang versi koran dan beli yang book paper ini. Jadi punya saya sekarang sejauh ini One Piece sudah sampai volume 8 ya, yang versi book paper. Karena terbitnya 2 kali sebulan jadi agak cepat. Jadi saya punya volume 1 sampai 8, langsung lompat ke 99 sampai 103. Karena mulai kertas book paper itu dari volume 99 ya, sampai terbang 103. Dan kabarnya bulan Desember ini bakal terbit 104 sih. Jadi udah gak sabar nunggunya. Cuman kalau disebut kekurangan, mungkin kekurangannya ada pada tidak adanya editan yang baru ya di versi ini. Murni yang versi dulu cuman dicetak ulang dengan kertas yang baru, itu aja. Kalau teks atau gambarnya segala macam nggak ada yang diubah, jadi agak disayangkan. Tapi minimal ya kertasnya bagus lah, walaupun kadang masih ada kelihatan kayak tembus-tembus gini. Saya nggak tahu kalau di kamera kelihatan atau enggak. Intinya ya itulah, saya koleksi ulang dari pertama. Oke, selanjutnya sama kayak One Piece, ini juga komik terbitan ulang ya, yaitu Yotsuba volume 1. Sampai sekarang udah terbit sampai volume 3, dan bulan ini Desember volume 4 nya terbit. Ini dimulai book paper dari volume 15 nya, jadi volume 1 sampai 14 nya terbit ulang ya. Dan ini belum saya buka, masih segel, belum saya baca sama sekali. Nanti kalau udah lengkap baru mungkin saya mulai baca ya. Oke, selanjutnya ada Sakamoto Days. Ini salah satu series favorit saya di Shonen Jump belakangan ini, tentang seorang pembunuh bayaran yang pensiun dan mengurus keluarganya. Namun walaupun sudah pensiun, dia tetap hebat, hanya fisiknya saja yang berubah. Ini komik action dan komedi ya, jadi ceritanya lumayan lucu tapi juga keren ya. Pokoknya kalau pecinta shonen, ini salah satu yang menarik ya buat saya. Sejauh ini sampai bulan Desember udah terbit sampai volume 6, jadi ini termasuk cepat ya, 2 bulan sekali terbitnya. Jauh lebih cepat dibandingkan komik-komik yang terbitnya hampir bersamaan ya, masih berupa volume 3 yang lainnya atau 4. Jadi ini termasuk cepat banget, mungkin karena penjualannya laku juga ya. Oke, selanjutnya ada Mission Yozakura Family. Ini juga lagi ongoing di Shonen Jump ya. Saya udah baca volume 1-nya dan lumayan seru, lumayan unik ceritanya tentang keluarga pembunuh bayaran ya. Udah agak lama sih saya baca ini, baru pertama terbit saya baca langsung dan bagus, makanya saya mutusin untuk lanjut koleksi. Cuman udah lama lagi nggak baca, jadi udah agak lupa ceritanya. Ya intinya sih ini keluarga pembunuh bayaran ya, dan laki-laki ini masuk ke dalam keluarga itu untuk melindungi ini, lupa juga sih.
Ya pokoknya intinya itu gitu lah. Nanti mau saya baca ulang kalau udah banyak volumenya ya. Selanjutnya ada Blue Box. Ini komik Shonen Jump juga, dan ini merupakan semacam slice of life, dan ya ada beberapa sedikit sports lah, karena laki-lakinya pemain badminton dan yang ceweknya pemain basket. Tapi intinya sih romance ya, romance komedi. Ini juga salah satu yang populer ya di Shonen Jump sekarang. Saya lumayan suka sih ceritanya, walaupun agak udah banyak sih cerita kayak gini, cuman tetap seru aja diikutin. Gambarnya lumayan bagus. Sejauh ini udah terbit sampai volume 3 di Indonesia, agak lambat sih. Tapi yang paling bikin banyak pembeli atau kolektor agak kurang srek adalah tulisan judulnya ya, kayak biasa banget fontnya bahkan terbilang jelek sih kalau boleh jujur. Ini kayak font dalam PowerPoint gitu. Jadi jelek banget, penempatan namanya juga, bahkan komik Lex Media kecil banget di atas sini, hampir gak kelihatan. Tapi selain cover desainnya, yang lain bagus sih, makanya saya lanjutin koleksi ya. Selanjutnya ada Samurai X The Tale of Hachimaru. Ini komik dari karangan pengarang Masashi Kishimoto, pengarangnya Naruto ya. Walaupun gambarnya bukan dia yang gambar Akira Kubo. Ini tamat sampai volume 5, jadi saya nungguin tamat dulu baru saya baca nanti. Sejauh ini udah sampai volume 3 di Indonesia, jadi tinggal 2 volume lagi ya, kemungkinan tahun depan tamat sih. Habis itu baru saya mulai baca, dan saya pastikan mau dikoleksi atau dijual aja. Semoga bagus sih, walaupun cuma 5 volume. Soalnya ya pengarangnya Naruto sih. Selanjutnya ada Delicious in Dungeon. Ini tentang petualangan para kesatria witch di dalam Dungeon, atau kayak ruangan bawah tanah gitu, dalam mencari emas atau semacamnya untuk dijual agar bisa dapat uang ya, gitulah. Tapi ini bukan cuma cerita petualangan aja, karena ini dibumbui dengan cerita masakan ya. Jadi ini intinya sih komik masak-masak yang dibalut dengan adventure, jadi lumayan unik. Tapi udah saya baca sih, tapi kayaknya kurang cocok sama saya, jadi rencana mau saya jual, makanya saya nggak lanjut volume selanjutnya. Jadi ya mungkin bakal saya jual aja nanti. Selanjutnya ada Zoom 100. Ini komik level ya. Ini tentang Akira. Kalau nggak salah nama panjangnya Akira Tendo atau siapa itu. Tentang ini Akira Tendo namanya. Dia seorang pegawai kantoran yang hidupnya sangat menjadi budak korporat, dan dia bekerja seperti itu selama 2 tahun dan merasa sangat lelah dengan hidupnya. Bahkan kerja setiap hari seperti neraka bagi dia, dan dia merasa lelah dengan hidupnya. Sampai suatu ketika ada zombie apokalips di sekitarnya, dan ternyata merenggut seluruh kota, bahkan seluruh Jepang kalau nggak salah. Tapi entah kenapa dia justru malah senang karena bisa terbebas dari menjadi budak korporat. Makanya ini agak unik ya. Dia nggak ada takut-takutnya, justru bahagia dan ingin mencoba banyak hal selama dia nggak bisa yang tidak bisa dilakukan selama menjadi pekerja kantoran tersebut. Dan akhirnya dia membuat 100
daftar wishlist, keinginan yang ingin dia wujudkan, makanya namanya Zoom 100 bucket list of death. 100 bucket list, 100 keinginan yang mau dilakukan sebelum mati. Jadi inti ceritanya berpusat di antara itu ya, dimana dia berpetualang untuk memenuhi keinginannya, bucket listnya, dan bertemu banyak orang di perjalanannya. Intinya sih gitu. Karena gambarnya bagus, maka saya lanjutkan. Oh iya, ini juga pengarangnya sama dengan pengarangnya Alice in Borderland, yaitu Haruo. Walaupun yang gambar kemungkinan bukan ya, nggak sama. Selanjutnya ada Solo Leveling. Sebelumnya udah ada juga novelnya di Indonesia diterbitin sama Clover. Ini versi webtoonnya dan dicetak dalam bentuk manga. Karena asalnya webtoon jadi gambarnya berwarna ya. Walaupun kertasnya ini bukan kertas glossy, ini kertas HVS biasa. Dan awalnya ini juga sebenarnya cuma setengah buku ya. Jadi satu volume yang aslinya itu dibagi dua menjadi 2 buku untuk menekan harga pasar ya, supaya nggak terlalu mahal dan orang Indonesia bisa beli. Ini udah dipotong aja, harganya masih segini, apalagi kalau belum ya, makanya dibagi dua supaya nggak terlalu berat untuk pembeli atau kolektor ya. Sampai sekarang udah terbit sampai volume 3, jadi ya nggak bisa dibilang lambat juga sih, cuman normal lah kecepatannya. Beda dengan Zoom 100 tadi, ini baru sampai volume 2, termasuk lambat ya. Semoga dipercepat nantinya. Oke, selanjutnya ada Aku no Hana, atau bahasa Indonesia Kembang Jahanam. Ini dari pengarang Suzu Oshimi. Suzu Oshimi ini sangat terkenal ya, terutama di kalangan kolektor manga Inggris. Karyanya udah banyak banget diterbitin, dan yang di Indonesia ini paling pertama. Saya sendiri belum baca. Dulu mau ambil versi Inggrisnya cuman gak jadi-jadi, tapi ternyata untung saya nggak ambil karena akhirnya diterbitkan versi Indonesianya ya. Jadi mending saya koleksi yang ini aja. Kalau nggak salah ini terbitnya sampai volume 12 tamatnya, jadi nggak terlalu banyak. Sampai sekarang udah terbit sampai 3 volume di Indonesia ya. Semoga cepat ya, kalau cepat mungkin bisa tamat di 2025. Covernya di belakang sama depan nyambung begini, cuma saya nggak mau buka terlalu lebar, nanti rusak bukunya. Selanjutnya ada Happiness. Ini juga karangan Suzu Oshimi, sama dengan Aku no Hana yang tadi ya. Jadi sekarang udah 2 komiknya yang terbit di Indonesia. Semoga yang lain bisa terbit juga. Terutama yang saya paling penasaran itu adalah Blood on the Tracks ya, atau Chi no Wadachi kalau nggak salah judul Jepangnya. Itu yang paling terkenal di kalangan kolektor manga Inggris. Jadi saya penasaran ceritanya. Saya belum pernah baca. Kalau ini sendiri ceritanya saya udah baca volume satunya, kayak semacam ada vampir ya, ini ceweknya. Dan kebetulan ini cowoknya manusia biasa, nggak pintar, nggak bodoh, nggak buruk, nggak baik juga. Pokoknya manusia biasa lah. Dan seketika hidupannya berbeda setelah dia digigit oleh vampir perempuan ini. Dia berubah seperti perempuan itu jadi seperti vampir. Dia bisa terlalu lama kena matahari dan selalu ingin mencoba darah manusia. Jadi dia perlahan berubah. Ini ceritanya agak mirip Tokyo Ghoul ya awal-awalnya. Entah bagaimana perkembangan ceritanya. Sejauh ini baru volume 1 dan 2 Desember ini kayaknya volume 2 nya terbit deh. Jadi gak sabar nungguinnya. Selanjutnya ada komik one shot ya dari Rumiko Takahashi, pengarangnya Inuyasha, yaitu Came the Mirror. Ini kumpulan short story kayaknya.
Saya belum baca sih, belum saya buka, tapi kalau dari judulnya iya, ini kumpulan short story. Ya karena saya belum baca, saya nggak bisa komentar banyak. Lalu ada satu lagi juga, karangan dari Umi Kutakashi juga, short story juga kayaknya, Masterpiece Collection, kok ini judulnya. Ini pakai flip cover ya, jadi covernya nyambung. Oh bukan flip cover, ini jaket. Padahal udah lama beli tapi baru saya perhatikan. Jaket ya, jaket cover, jadi gambarnya nyambung satu cover gini. Dan di dalamnya ini covernya nyambung juga. Dan ada halaman warnanya. Nice, bagus. Saya belum baca sama sekali, jadi belum nggak tahu tentang itu. Oke. Kalau yang Came in the Mirror ini saya kurang tahu kalau flip jacket atau cover jacket atau bahkan nggak pakai apa-apa, karena saya belum buka. Nah, mungkin nanti bakal saya periksa. Oh iya, yang Happiness ini pakai flip cover ya. Gini. Di belakangnya juga. Jadi gambarnya tuh nyambung. Kalau dibuka kayak gini. Bagus banget kalau dibuka besar begini ya. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada Death Note versi apa nih? Complete Edition atau Perfect Edition judulnya, aku lupa. Pokoknya ini yang versi 7 volume ya. Jadi nanti tamatnya di 7 volume aja, dan ini pakai pakai cover jaket. Ini nanti kalau 7 covernya dideretin bakal membentuk gambar, satu gambar full kayak poster ya, yang harus disusun kayak gini berdasarkan volumenya. Sejauh ini baru terbit sampai volume 3, jadi belum bisa dibentuk gambarnya. Dan ini si jaketnya hitam, mirip dengan suasana komiknya ya. Death Note sendiri dulu udah pernah terbit di Indonesia dalam bentuk dalam format kertas koran ya, udah lama banget. Dan akhirnya diterbitkan ulang lagi dengan format yang baru ini, dengan book paper dan versi yang lebih tebal. Yang aslinya 12 volume jadi 7 volume aja. Dan ini juga ada stories tambahan ya, short stories yang sebenarnya udah ada di Death Note short stories kumpulannya, ada di yang pernah terbitin sama MNC dulu tahun lalu kalau nggak salah. Oke. Selanjutnya ada Solanin Special Edition. Ini memuat 2 volume langsung tamat, plus volume plus cerita tambahannya yang sebagai epilog. Dulu udah terbit di Indonesia yang versi satuannya, tapi masih kertas koran. Sedangkan ini udah book paper dan dibuat jadi 1 volume aja. Covernya juga bagus banget. Ada halaman warnanya 1, 2, 3, 4 halaman, 2 lembar aja. Ini cerita tentang slice of life ya, tentang kehidupan anak muda di Jepang yang struggle dengan hidup dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka dan menggapai impiannya. Ceritanya slice of life banget, tapi entah kenapa bagus ya dan mengharukan untuk diikuti.
Gambarnya juga khas Inyo Asano, cuman dibandingkan yang terbaru kayak Downfall atau apa Downfall ataupun Death's Demon, ini masih lebih simple dulu gambarnya, tapi tetap ada ciri khasnya. Cover dalamnya juga keren, seperti gambar. Saya nggak tahu ini foto atau gambar ya, tapi kayaknya ini foto deh kelihatannya. Kalau ini gambar luar biasa banget. Oke, kita tutup dulu ini. Ups. Kita lanjut, selanjutnya langsung aja saya bawa semua ya. Ini semua komik Junji Ito. Ada 6 ya, tahun ini yang terbit. Ini 3 dulu. Yang pertama ada Fragment of Horror. Ini salah satu yang berbeda dari semua. Yang lainnya pakai cover jaket, sedangkan ini tidak. Hanya cover seperti biasa, normal. Dan dari segi warna juga mencolok karena beda sendiri. Yang lain hitam bagian spine-nya, sedangkan mereka putih. Entah apa pikiran dari desainernya sampai membuat covernya seperti ini. Lalu ada Hellstar Lemina. Oh, ini juga bukan jaket, sekirain jaket. Ternyata bukan, ini juga cover biasa. Cuman covernya tetap mirip sama yang lain, jadi saya kira ini pakai juga cover jaket, ternyata enggak ya. Lalu ada Soichi Convinced Curses Ito Junji Compilation 3. Ini ketiga ya. 1-2-nya juga ada di sini. Ini Junji Ito gambarnya khas-khas banget ya. Ini jaket covernya. Itu 3 tadi. 3 lainnya adalah ini Gyo, Tomie, dan Tomie 2. Ini Tojunji Compilation 1 Tomie dan Tojunji Compilation 2 Tomie lagi. Ini sebenarnya berkelanjutan, makanya judulnya tetap Tomie. Berkelanjutannya bukan berkelanjutan secara cerita sih, cuman karakternya sama-sama Tomie. Dari awal sampai akhir karakternya tetap Tomie ya. Ini cover jaket, dalamnya merah. Ini juga sama, cuman belum saya buka, belum saya baca yang keduanya ini, tapi kemungkinan kurang lebih sama ya. Lalu yang karakter Junji Ito terakhir adalah Gyo. Ini dia pernah terbit di Indonesia oleh MNC juga. Sekarang kita sama Kasha, yang merupakan lini cabang MNC ya. Jadi racknya masih tetap sama. Nah, ini dulu yang versi MNC, ini form 1-nya. Form 2-nya kemudian sini. Ini cover form 1 dan 2-nya dulu. Ukurannya masih sama kayak ukuran kertas koran yang dulu. Jadi kecil, tapi udah book paper. Makanya sekarang dibuatin yang dengan ukuran lebih besar ya, dan disatuin J1 sehingga jadi lebih gampang untuk dikoleksi, karena yang dulu udah susah banget dikoleksi ya, udah langka. Saya aja dulu dapatnya kebetulan banget, dapat waktu itu di Tokopedia. Jadi kalau udah cari sekarang udah susah banget. Makanya ini bagus ada cetakan barunya supaya orang bisa koleksi lagi. Selanjutnya ini yang paling baru ya, Attack on Titan, baru terbit bulan November kalau nggak salah, bulan lalu.
Juga pakai jaket. Ini tulisannya, ada tulisan sini Bind Up Edition. Jadi ini semacam edisi omnibus lah. Dalam satu volume ada dalam satu bukunya ada 2 volume ya. Volume 1-2 dari Attack on Titan. Yang dulu udah ada sampai tamat diterbitin yang versi kertas koran. Sekarang diterbitin ulang pakai kertas book paper dan dibuatin jadi satu buku menjadi 2 volume. Lalu ada halaman warnanya juga. Nah, ini cover volume 2. Siapa tahu orang juga penasaran dengan covernya ya. Ini cover volume 2-nya. Secara gambar udah bagus banget. Beda sama yang versi kertas koran dulu. Yang ini udah bersih. Nah, ini batasnya di volume 1. Lalu ini lanjut ke volume 2-nya. Saya udah punya yang versi Kodansha Omnibus, udah lengkap. Cuman saya mau lengkapin aja yang ini, dan kalau udah lengkap yang Indonesia mungkin bakal saya jual yang versi Kodansha ya. Oh ya, ini bagian dalam covernya ini persis banget sama versi Jepang ya, warna abu-abu kayak gini. Tapi kalau Jepang kayaknya kalau nggak salah warna-warna krem deh, udah agak lupa sih. Di sini di cover jaketnya ada daftar pustakanya ya, lumayan bagus sih saya rasa. Sejauh ini baru 1 volume ya, wajar karena baru terbit bulan lalu. Mungkin bakal 3 bulan sekali kayak Shaman King ini ya, kemungkinan. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada Chainsaw Man. Ini komik yang saya nggak nyangka bisa terbit di Indonesia, karena isinya ya yang sangat parah, gore-nya, ada potong-potong tubuh segala macam. Tapi ternyata bisa terbit juga. Hebat sih MNC bisa terbitin. Cuman sampai sekarang udah sampai volume 5 sih, dan volume yang paling bermasalah volume 6, covernya itu lumayan bagus, saya rasa editan desainnya. Cuman dengar berita baru-baru ini kayaknya jadi agak bermasalah covernya ya. Entah apa masalahnya. Semoga nggak berkepanjangan supaya bisa cepat terbit volume 6-nya. Termasuk cepat sih, dalam 1 tahun bisa sampai volume 5. Oke, selanjutnya ada Fullmetal Alchemist Anniversary Book 20 tahun. Seperti namanya, ini buku khusus anniversary 20 tahunnya. Jadi ini bukan komik ya, ini kayak data-data atau segala hal tentang Fullmetal Alchemist lah. Itu tentang fan clubnya, ceritanya. Tapi dalamnya juga cerita komik sih, cerita yang nggak pernah terbit di komiknya, semacam cerita tambahan lah. Lalu ada interview juga. Pokoknya kalau untuk fans Fullmetal Alchemist ini wajib dibeli ya. Lagi pula ukurannya udah sama kayak Fullmetal Alchemist yang premium. Jadi kalau mau dikoleksi nggak jomplang ukurannya ya, tetap sama. Selanjutnya ada Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist lagi. Kalau tau fokus sama Fullmetal Alchemist jadi salah deh. Neon Genesis Evangelion maksudnya, Collector's Edition. Ini aslinya ada 17 volume, tapi 17, ada 14 volume. Tapi yang versi ini bakal ada 7 volume aja, karena dalam satu buku ada 2 volume isinya ya. Ini ukurannya gede juga sama kayak Fullmetal Alchemist. Kalau dibandingkan dengan komik Solanin, segini perbedaannya besar ya. Ups. Ini ukurannya sama kayak komik fisik yang versi Viz Media. Jadi enak dibacanya, besar. Dan di dalamnya ada halaman berwarna yang memakai kertas glossy. Nice banget, kerasa banget premiumnya. Kerasa banget collector's editionnya.
Sejauh ini baru terbit sampai volume 2 karena memang terbitnya akhir tahun ya, jadi baru sampai 2 volume. Semoga penerbitannya lancar sampai volume 7 supaya bisa langsung saya baca tamat ya. Nggak sabar nungguinnya. Oke, dan komik terakhir untuk komik terbitan 2023 ini adalah komik favorit saya yang terbit ulang. Judulnya adalah Monster. Dulu udah punya yang versi kertas korannya, cuman saya jual karena waktu itu saya koleksi yang versi bahasa Inggris. Versi bahasa Inggrisnya udah lengkap sampai volume 9, dan tiba-tiba ternyata MNC memutuskan untuk terbitin dalam bahasa Indonesia tapi dengan format book paper dan ukuran yang sama kayak yang versi Inggris, yang fish 6. Jadi ukurannya gede sama kayak Evangelion yang tadi. Dan ini pakai cover jaket. Kalau yang versi Inggris itu bukan cover jaketnya, cuma flip cover, tapi ini pakai cover jaket persis kayak yang versi Jepangnya. Ini kalau udah lengkap sampai 9 volume nanti bisa disusun dan membentuk sebuah gambar macam kayak lukisan gitu. Sejauh ini baru terbit sampai volume 2 Indonesia, sama kayak Neon Genesis ya. Agak lambat. Mantap banget, premium banget kelihatannya, persis versi bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu versi bahasa Jepangnya gimana, yang just ini mirip banget yang versi Inggris. Nice banget. Halaman warnanya tebal juga, walaupun bukan kertas glossy ya. Seneng banget lihatnya komik Indonesia semakin berkembang kualitasnya ya. Nggak kalah sama komik terbitan luar. Ini kalau lengkap rencana saya bakal jual sih yang versi Inggris. Semoga cepat tamatnya supaya bisa cepat-cepat saya jual yang versi Inggrisnya. Oke. Ya, itu dia review saya tentang komik-komik yang terbit pada tahun 2023 di Indonesia. Saya rasa banyak banget yang terbit dan terbit ulang ya. Ada One Piece, Yotsuba, Monster, Neon Genesis, Solanin. Oke, banyak banget yang terbit ulang. Dan banyak banget juga yang baru terbit. Untuk video selanjutnya mungkin bakal saya bikin video manga collection ya untuk tahun 2023. Kebetulan tahun 2022 saya nggak bikin karena sempet vakum ya 1 tahun karena banyak kesibukan. Ya semoga mulai sekarang bisa lancar lah bikin videonya supaya bisa share tentang manga apa atau komik apa yang saya beli ya. Ya kita berharap semoga saya nggak terlalu sibuk tahun ini. Ya, saya rasa cukup sampai sini videonya. Udah lumayan panjang. Terima kasih telah menonton videonya dan nantikan video-video saya selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.